Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Bris Official. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Pijar Horor. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Janur Berdarah. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ojo. Suara itu datang dari gelap, membelah tidur Kinan seperti pisau. Perempuan tua itu berdiri di ujung ranjang, mata kosong menatap tanpa melihat. Ojo diterusno. Kinan terbangun dengan jeritan yang menyangkut di tenggorokan. Keringat membasahi kemeja tidurnya. Di luar jendela, ayam-ayam mulai berkokok. Tanda fajar akan menyingsing. Kinan, kamu kenapa, Nduk? Suara Burumi dari dapur tergesa-gesa. Enggak apa-apa kok, Bu. Cuma mimpi. Kinan nafasnya tersengal. Dadanya naik turun dengan cepat. Burumi muncul di ambang pintu, wajah cemas tergambar jelas. Mimpi apa, Nduk? Kamu berteriak. Mimpi perempuan tua, Bu. Dia bilang jangan lanjutkan pernikahan. Tangan Burumi menggenggam kain sarung lebih erat. Wes, tidak usah dipikirkan. Itu mau mimpi. Sebentar lagi Johan datang kan? Kalian mau pasang janur hari ini? Kinan mengangguk. Sekarang kamu bersih-bersih. Mosok anak perempuan mau ketemu calon bojo dekil begitu? Ucap Burumi sambil tersenyum. Nggih, Bu. Kinan segera turun dari ranjangnya dan berjalan ke arah kamar mandi. Tapi mata Burumi tidak bisa menyembunyikan keresahan yang sama. Matahari belum tinggi ketika Johan tiba di rumah Kinan. Ia membawa anyaman janur dalam keranjang rotan. Senyum lebar menghiasi wajahnya yang masih berkeringat. Pagi, Burumi. Kinan sudah bangun? Tanya Johan yang baru saja tiba. Beberapa tas sudah ia letakkan di lantai karena sejak hari ini Johan mulai bermalam di rumah Kinan sambil menunggu tanggal pernikahan mereka. Wesley, tapi dia agak aneh pagi ini. Johan mengerutkan kening. Aneh piye, Bu? Mimpi buruk lagi tentang pernikahan kalian. Langkah Johan melambat. 3 hari berturut-turut Kinan bermimpi hal yang sama. Perempuan tua berambut panjang, mata kosong, dan pesan yang selalu sama, batalkan pernikahan. Mas Johan? Kinan keluar dari kamar, wajah pucat, lingkaran hitam di bawah matanya semakin dalam. Johan meraih tangannya, dingin. Kamu tidak apa-apa? Aku takut, Mas. Kinan segera memeluk Johan. Takut apa? Ini kan hari bahagia kita. Sebentar lagi kita pasang janur. Besok undangan sudah mulai disebar. Kinan menatap keranjang janur di tangan Johan. Dedaunan kelapa muda itu tampak segar, tapi entah mengapa terasa menyeramkan. Aku takut kalau mimpi itu bukan cuma mimpi. Suara Kinan terdengar bergetar, merasakan ketakutan yang luar biasa. Johan duduk di sebelah Kinan, merangkul bahunya. Dek, dengar aku. Kita sudah berjanji di depan orang tua, di depan warga desa, kita saling cinta. Tidak ada yang bisa menghalangi itu. Tapi, tidak ada tapi. Hari ini kita pasang janur. Minggu depan kita menikah, titik. Johan langsung memotong ucapan Kinan dengan cepat. Kinan mengangguk pelan, tapi kegelisahan tidak hilang dari matanya. Sore itu janur kuning menggantung di sepanjang jalan menuju rumah Kinan. Warga desa bergotong royong memasangnya. Tawa dan canda memenuhi udara. Pak RT mengawasi dari bawah pohon mangga, sesekali berteriak instruksi. Mas Tono, yang sebelah kiri agak rendah, teriak Pak RT sambil menunjuk ke arah salah satu janur. Iya, Pak. Bu Lastri dan beberapa ibu-ibu duduk di tikar, menggulung daun kelapa untuk hiasan tambahan. Jari-jari mereka bergerak lincah, akrab dengan pekerjaan ini. Bu Rumi, Kinan di mana? Kok tidak membantu? Tanya Bu Lastri. Dia agak kurang enak badan, mungkin kecapean persiapan pernikahan. Wajar,
Dulu aku juga begitu sebelum menikah dengan almarhum. Bu Lastri tersenyum, tapi pandangannya menerawang. Cuma ada yang aneh ya di desa kita akhir-akhir ini. Bu Rumi menghentikan gulungan di tangannya. Aneh piye? Kemarin malam aku dengar suara gamelan dari arah hutan, padahal nggak ada hajatan apa-apa. Mungkin dari desa sebelah. Orang mungkin, suaranya dari hutan belakang yang dekat sama makam tua itu loh. Udara tiba-tiba terasa dingin, meskipun matahari masih bersinar terang. Gak usah bu, gak usah dipikir, mungkin cuma angin, saut Bu Rumi tapi suaranya bergetar. Malam harinya Johan dan Kinan duduk di beranda depan, janur-janur yang terpasang bergoyang pelan ditiup angin. Cahaya lampu minyak menciptakan bayangan-bayangan yang menari di dinding. Bagus ya janurnya, kata Johan menggenggam tangan Kinan. Iya. Kinan menatap janur-janur itu dengan tatapan kosong. Mas, aku mau tanya sesuatu. Apa? Keluarga kamu ada yang pernah meninggal dalam keadaan tidak wajar? Johan terdiam. Pertanyaan itu datang tiba-tiba, menggelitik ingatan yang sudah ia lama kubur. Kenapa tanya begitu? Perempuan dalam mimpiku, dia seperti kenal dengan kita, bukan orang asing. Johan mengusap wajahnya. Ada, Mbah Sari, nenek buyutku. Dia meninggal. Aneh. Aneh bagaimana? Dulu dia mau nikah, tapi malam sebelum pernikahan dia ditemukan mati di hutan. Tubuhnya utuh, tidak ada luka, tapi matanya kosong, seperti bola matanya hilang. Kinan menarik nafas dalam-dalam. Kapan itu terjadi? Puluhan tahun lalu, sebelum ayahku lahir. Johan menatap Kinan. Kenapa? Kamu pikir ada hubungannya dengan mimpimu? Sebelum Kinan bisa menjawab, suara ayam berkokok memecah keheningan. Aneh, karena ini masih malam. Mereka berdua menoleh ke arah kandang ayam di samping rumah. Suara kokok itu berulang, tapi terdengar putus-putus, seperti ayam yang sedang kesakitan. Aku lihat dulu, kata Johan bangkit dari tempat duduk. Jangan mas, biarkan saja. Tapi Johan sudah berjalan menuju kandang. Kinan mengikuti dengan langkah ragu. Di dalam kandang ayam jago kesayangan Bu Rumi tergeletak. Lehernya terpelintir, mata terbuka lebar, lidah menjulur keluar. Tidak ada darah, tidak ada bekas luka, tapi ayam itu sudah mati. Astaga, bisik Johan. Kinan mundur selangkah. Mas, ini sama seperti dalam mimpiku. Apa maksudmu? Kemarin malam aku mimpi ayam mati, posisinya persis seperti ini. Johan menatap ayam mati itu, lalu menatap Kinan. Untuk pertama kalinya ia merasakan ketakutan yang sama dengan tunangannya. Kita harus panggil Pak Suro, kata Johan pelan. Pak Suro datang pagi-pagi sekali, membawa tas kain berisi barang-barang aneh. Lelaki tua itu langsung menuju kandang ayam tanpa banyak bicara. Ia jongkok di depan ayam mati, mata sipit menatap tajam. Tangannya bergerak di atas tubuh ayam tanpa menyentuh, seolah merasakan sesuatu yang tidak kasat mata. Ini bukan kematian biasa. Maksud Bapak? Johan bertanya. Pak Suro menatap Johan, lalu Kinan. Kalian telah membangunkan sesuatu yang lama tertidur. Membangunkan apa? Arwah yang tidak tenang. Dia tidak ingin pernikahan ini terjadi. Kinan mendekat. Siapa dia, Pak? Pak Suro menutup mata, bibirnya bergerak tanpa suara. Beberapa saat kemudian ia membuka mata dengan ekspresi serius. Perempuan muda, mati sebelum menikah. Dia masih terikat dengan salah satu dari kalian. Terikat bagaimana? Mungkin keluarga, mungkin janji yang belum dipenuhi. Johan dan Kinan saling menatap. Cerita tentang Mbak Sari kembali terlintas di pikiran Johan. Pak Suro, nenek buyut saya dulu meninggal malam sebelum pernikahan. Apa itu ada hubungannya? Mata Pak Suro melebar. Nama lengkapnya siapa? Sari Kusuma. Pak Suro mundur selangkah. Dia masih di sini. Dia belum pergi. Dan sekarang dia merasa terancam. Terancam kenapa? Karena kalian akan menikah, sesuatu yang tidak pernah bisa dia lakukan. Angin tiba-tiba bertiup kencang, menggoyangkan janur-janur yang terpasang. Beberapa helai daun kelapa berjatuhan. Apa yang harus kami lakukan? Tanya Kinan dengan suara gemetar.
Pak Suro menatap langit yang mulai mendung. Pernikahan harus ditunda, setidaknya sampai kita tahu apa maunya dia. Tidak bisa. Semuanya sudah dipersiapkan, tamu sudah diundang. Kalau kalian memaksa, bisa bahaya. Bahaya bagaimana? Pak Suro tidak menjawab. Ia menatap ayam mati itu sekali lagi, lalu berjalan menjauh tanpa sepatah kata pun. Malam itu Kinan tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi tempat tidur menatap jendela yang terbuka. Di luar janur-janur bergoyang pelan, menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding kamar. Suara gamelan lirih mulai terdengar dari kejauhan, sama seperti yang diceritakan Bu Lastri. Musik itu seperti iringan pernikahan, tapi ada yang salah. Melodinya sedih, menyayat hati. Kinan berdiri dan mendekati jendela. Musik itu semakin jelas, datang dari arah hutan di belakang desa. Di antara pepohonan, ia melihat cahaya kecil berkedip-kedip, seperti lentera atau obor. Ada pesta di hutan, bisiknya pada diri sendiri. Tapi siapa yang akan mengadakan pesta di tengah hutan, di tengah malam? Suara gamelan itu terus berlangsung sampai subuh, dan ketika Kinan akhirnya tertidur, ia bermimpi tentang perempuan tua itu lagi. Kali ini perempuan itu tidak sendirian. Di belakangnya berdiri deretan perempuan lain. Semuanya mengenakan kebaya putih. Mata mereka kosong, mulut mereka terbuka seolah sedang menyanyi. Dan di atas kepala mereka semua, janur kuning bergantungan, seperti tali hangman. Ojo, kata mereka bersamaan. Ojo dilanjutno. Kinan terbangun dengan teriakan yang membangunkan seluruh rumah. Kali ini di tangannya tergenggam selai janur yang masih basah oleh embun. Pisau di tangan Kinan bergetar. Sayur kangkung yang seharusnya dipotong rapi malah tercabik tidak beraturan. Matanya merah, bengkak, seperti habis menangis maleman. Kenapa kamu kok kelihatan pucat, Nduk? Bu Rumi meletakkan ember air di samping putrinya. Wajahmu kok kayak mayat. Kinan menghela nafas panjang, tangannya berhenti mengupas. Aku tidak tidur semalaman, Bu. Mimpinya datang lagi. Mimpi apa? Kali ini dia berdiri di depan rumah kita, tepat di gerbang bambu. Dia tersenyum. Kinan mengusap wajahnya dengan punggung tangan. Tapi bukan senyum orang baik. Senyumnya dingin, bikin bulu kuduk merinding. Bu Rumi menelan ludah, wajahnya menegang, keringat mulai menetes di pelipisnya meski udara pagi masih sejuk. Ibu ya tahu mimpi kaya ngono iku. Waktu kamu baru lahir. Suaranya berubah menjadi bisikan. Ada perempuan tua, rambutnya panjang sampai ke tanah, basah. Ia berdiri di bawah pohon beringin dekat sumur tua. Tapi waktu itu, ibu kira hanya bunga tidur. Kinan berhenti mengupas. Pisau jatuh ke tanah dengan bunyi nyaring. Apa ini ada hubungannya dengan keluarga kita, Bu? Bu Rumi tidak menjawab. Ia hanya memandangi jendela lama. Matanya kosong seolah melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Sementara itu Johan tengah berbincang dengan Pak Suro di pojok bambu belakang rumah. Udara sore terasa pengap. Burung-burung sudah tidak berkicau lagi. Pak, saya mau tanya sesuatu. Johan menyalakan rokok kretek. Tangannya gemetar sedikit. Tentang desa ini, tentang arwah yang gentayangan. Pak Suro mengangguk. Wajah tuanya berkerut dalam. Kamu mau tanya tentang perempuan di mimpi calon istrimu? Johan tersentak. Bapak tahu? Aku ingat, dulu waktu saya kecil, ada perempuan yang suka datang malam-malam karena ingin menemui Bapak. Warga bilang dia pernah tinggal di desa ini. Cantik, tapi matanya selalu merah, seperti habis menangis. Terus, dia tiba-tiba menghilang dan katanya mati bunuh diri di sumur tua. Pak Suro menghisap tembakau dari pipanya. Melompat tengah malam. Tubuhnya baru ditemukan 3 hari kemudian, sudah membusuk. Johan merasa darahnya mengalir dingin. Siapa namanya, Pak? Sari. Dia perempuan yang pernah dicintai ayahmu sebelum menikah dengan ibumu. Tapi dia hamil dan ditinggal. Orang-orang mencibirnya, meludahi dia di jalan, menyebutnya pelacur. Bukannya Sari itu Mbak Buyut saya, Pak? Mbak Suro menggeleng. Bukan, Le. Sari itu cinta pertama bapakmu. Kenapa ayah meninggalkannya? Pak Suro menatap langit yang mulai gelap.
Karena keluargamu tidak menerima, Sari cuma anak tukang kebun miskin, sedangkan ayahmu anak lurah. Suatu malam, dia melompat ke sumur dekat pohon beringin. Itu pohon yang sama yang sering muncul di mimpi Kinan. Johan menghancurkan putung rokoknya. Apa ini artinya arwahnya belum tenang? Tidak hanya belum tenang, Johan. Dia marah, dendam. Pernikahanmu dengan Kinan seolah membangkitkan luka lama. Mungkin dia ingin balas dendam, ingin merasakan apa yang dulu ia rasakan. Johan pulang dengan langkah berat. Kakinya terasa seperti menahan beban raksasa. Di pelataran rumah, Kinan menunggu. Wajahnya cemas, pucat seperti kain kafan. Mas, apa yang Pak Suro bilang? Johan menatap calon istrinya. Mata Kinan berharap tapi juga takut. Dek, kamu harus tahu, ayahku pernah punya masa lalu yang kelam. Dan mungkin kita sedang menanggung akibat dari masa lalu itu. Masa lalu apa? Ada perempuan bernama Sari. Dia pernah dicintai ayah, tapi dia hamil dan ditinggal. Akhirnya bunuh diri di sumur tua. Sari? Bukannya itu Mbak Buyutmu? Kinan mundur selangkah, wajahnya semakin pucat. Jadi perempuan di mimpiku... Mbak Suro tadi cerita semua. Sari bukan Mbak Buyutku. Dia cinta pertama ayahku. Mungkin arwahnya belum tenang. Kinan memeluk dirinya sendiri. Tapi kenapa dia mengejar kita? Kenapa tidak ayahmu? Karena ayah sudah meninggal. Dan mungkin dia ingin kita merasakan penderitaan yang sama. Malam itu suara gamelan kembali terdengar. Tapi kali ini lebih keras, lebih seram. Gendang dan gong bersautan dalam irama yang tidak karuan. Kinan segera keluar dari kamarnya. Ia berjalan ke arah kamar Johan yang terletak di ujung lorong. Perlahan Kinan membuka pintu kamar dan segera masuk. Mas, suara apa itu? Kinan mengguncang tubuh Johan. Entahlah, mungkin ada hajatan. Gak mungkin hajatan, Mas. Masa iya hajatan tidak selesai-selesai? Yowis, ayo keluar. Kita cek di luar, ucap Johan yang segera bangkit dari tidurnya. Mereka segera keluar rumah. Warga lain juga sudah berkumpul di jalan. Wajah mereka bingung dan ketakutan. Pak Karno, ini suara dari mana? Johan bertanya pada tetangganya. Sepertinya dari dusun seberang, tapi aneh, tadi siang tidak ada yang memberitahu akan ada hajatan. Beberapa warga memberanikan diri menyusuri jalan menuju dusun seberang. Johan ikut bersama mereka. Kinan menunggu di rumah bersama Bu Rumi, bersembunyi di balik pintu. Setengah jam kemudian mereka kembali. Wajah mereka pucat pasi. Tidak ada apa-apa di sana. Pak Karno menggeleng. Tidak ada satupun jejak orang. Rumah-rumah gelap semua, tapi suara gamelan masih terdengar jelas. Dari mana asalnya? Entahlah, seperti dari dalam tanah. Suara gamelan terus bergema sampai subuh. Tidak ada yang bisa tidur malam itu. Pagi-pagi sekali Johan keluar untuk mengecek halaman. Matanya tertuju pada gerbang rumah. Kain janur kuning yang kemarin dipasang untuk menolak bala kini tergantung terkulai, ujungnya basah. Johan mendekat, hidungnya mencium bau amis yang menyengat. Dek, Kinan, kemari. Iya mas. Kinan berlari keluar, matanya melebar melihat kain janur itu. Mas, itu darah. Johan menyentuh ujung kain itu. Cairan merah kental menempel di jarinya, masih hangat. Bukan darah hewan, ini darah manusia. Kinan mundur menutup mulutnya. Dia sudah datang, mas. Sari sudah datang ke rumah kita. Johan menatap kain janur yang menetes darah. Di kejauhan ia bisa mendengar suara tawa perempuan. Tawa yang dingin dan menyeramkan. Wes 3 ekor ayam mati dengan cara aneh. Dan semalam Pak Sardi lihat perempuan berbaju putih berdiri di tengah jalan desa, lalu hilang begitu saja. Bumina berbisik sambil mengipas-ngipas wajahnya dengan ujung selendang. Matanya melirik ke arah rumah Kinan yang tertutup rapat. Jendelanya tidak menunjukkan cahaya sedikit pun. Astaga, Bumina, jangan ngomong sembarangan. Pak Warno menyeka keringat di pelipisnya meski udara pagi masih sejuk. Sembarangan bagaimana? Aku sendiri yang lihat ayam-ayam itu, lehernya patah semua. Tapi tidak ada bekas cakaran atau gigitan, kayak diputar paksa oleh tangan yang tidak terlihat. Kerumunan ibu-ibu di warung kopi semakin membesar. Suara mereka mulai berubah
dari bisikan menjadi obrolan keras yang dipenuhi ketakutan. Dan Putari bilang, kemarin malam dia dengar suara tangis dari arah sumur tua, tangis perempuan yang sangat sedih. Tambah Bumina sambil mendekatkan tubuhnya ke lingkaran obrolan. Pak Warno menatap cangkir kopinya yang sudah dingin. Kalau begini terus, bagaimana dengan pernikahan Kinan dan Johan? Makanya itu, aku sudah ngomong ke Siti, jangan dulu bantuin masak-masak di rumah Kinan, takut kenapa-napa. Ibu-ibu di RT sebelah juga pada takut, ada yang bilang kalau dekat-dekat sama Kinan sekarang bisa kena sial. Bumina mengangguk-angguk. Betul, aku kemarin pas mau ke rumah Kinan, tiba-tiba pusing kepala, padahal pagi-pagi gitu. Di dalam rumahnya Kinan memeluk bantal sambil mendengar semua percakapan itu. Jendela kamarnya memang tertutup, tapi suara-suara itu tembus masuk, menusuk hatinya seperti jarum. Setiap kata yang mereka ucapkan terasa seperti pukulan di dadanya. Dek, jangan dengarkan mereka. Johan duduk di tepi tempat tidur, tangannya mencoba mengusap bau Kinan yang bergetar. Bagaimana aku tidak mendengar? Mereka bilang aku membawa sial, Mas. Mereka takut sama aku. Suara Kinan terdengar serak, matanya bengkak karena menangis sejak semalam. Johan menatap keluar jendela yang tertutup tirai. Ini cuma sementara. Setelah kita menikah, semua akan normal lagi. Normal? Kinan bangkit dari tempat tidurnya, menatap Johan dengan mata yang penuh air mata. Kamu lihat sendiri kan apa yang terjadi kemarin malam? Johan terdiam. Dia ingat bagaimana lampu minyak di kamar Kinan tiba-tiba berkedip sendiri saat mereka membicarakan persiapan pernikahan. Kedipannya tidak wajar, seperti ada yang bermain dengan sumbernya. Lalu cermin di dinding retak dalam sekali hentakan, meski tidak ada yang menyentuhnya. Dan kain putih yang terbakar itu, Mas, kain untuk gaun pengantinku terbakar sendiri di lemari. Johan menggenggam tangan Kinan, telapak tangannya dingin dan berkeringat. Kita akan cari cara, Dek. Pasti ada jalan keluarnya. Suara ketukan di pintu menghentikan percakapan mereka. Johan berdiri dan membuka pintu. Pak Suro berdiri di ambang pintu dengan wajah serius, membawa tas anyaman yang berisi sesuatu. Pak Suro, Johan mundur selangkah. Saya dengar apa yang terjadi di sini. Boleh saya masuk? Johan mengangguk dan mempersilahkan Pak Suro masuk. Dukun tua itu menatap sekeliling rumah dengan mata yang tajam, seolah mencari sesuatu yang tidak terlihat. Di mana Kinan? Di kamar, Pak. Pak Suro mengangguk dan mengeluarkan kendi kecil dari tasnya, juga beberapa akar-akaran yang sudah kering. Panggil dia, saya perlu bicara dengan kalian berdua. Johan memanggil Kinan yang kemudian keluar dengan langkah gontai. Wajahnya pucat, matanya cekung. Ini bukan arwah biasa, kata Pak Suro langsung tanpa basa-basi. Ini dendam. Ia tidak mau kau bahagia, Johan, karena ia merasa dibuang dan dipermalukan oleh ayahmu. Johan mengepalkan tangannya. Ayah sudah meninggal. Kenapa harus Kinan yang menanggung akibatnya? Karena kau akan menikah, arwah itu tidak mau kau bahagia dengan perempuan lain. Kinan menatap Pak Suro dengan mata yang penuh harap. Lalu apa yang harus kami lakukan? Batal menikah? Pak Suro menatap mereka dalam. Matanya yang tua itu terlihat lelah, seolah sudah melihat terlalu banyak hal yang tidak seharusnya dilihat manusia. Kalian bisa tetap menikah, tapi harus ada upacara penebusan. Sesaji harus disiapkan di sumur tua itu sebelum malam Jumat Kliwon. Hari Kamis, Pak. Berarti besok malam? Johan menatap Kinan yang wajahnya semakin pucat. Ya, tidak boleh terlambat. Kalau lewat Jumat Kliwon, dendam itu akan semakin kuat. Pak Suro mengeluarkan secari kertas dari saku bajunya. Ini yang kalian butuhkan. Bunga 7 rupa, telur ayam kampung dan kain putih. Bukan kain sembarangan. Kain yang belum pernah dipakai. Terus bagaimana, Pak? Kami bawa ke sumur tua. Saya akan ikut, tapi kalian harus siap dengan resikonya. Arwah itu mungkin akan muncul dan dia tidak akan senang. Malam itu mereka berkumpul lagi. Johan sudah menyiapkan semua sesaji yang diminta Pak Suro. Bunga 7 rupa yang susah dicari, telur ayam kampung yang dibeli dari tetangga, dan kain putih yang baru dibeli dari toko. Dek, kamu yakin mau ikut? Johan menatap kekasihnya yang duduk di sebelahnya. Kinan mengangguk meski tangannya gemetar. Aku harus ikut, ini tentang masa depan kita. Pak Suro sudah berdiri di depan pintu. Kita berangkat sekarang.
Jangan bawa apa-apa selain sesaji. Dan ingat, apapun yang terjadi jangan lepaskan tangan kalian. Perjalanan ke sumur tua itu hanya memakan waktu 10 menit jalan kaki. Tapi malam itu terasa sangat panjang. Angin bertiup kencang, membuat daun-daun kering berguguran seperti hujan. Suara mereka terdengar samar di antara deru angin. Pak Suro, apa yang akan terjadi nanti? Johan bertanya sambil menggenggam tangan Kinan erat. Saya tidak tahu pasti, tapi yang penting kalian tidak boleh melepaskan tangan dan jangan takut. Kinan menelan ludah. Muda bilang jangan takut. Mereka tiba di sumur tua yang sudah tidak terpakai itu. Bangunannya sudah reot. Dindingnya ditumbuhi lumut. Di sekelilingnya tumbuh semak-semak liar yang tinggi. Tempat itu terasa sangat sepi dan dingin. Pak Suro mulai menyusun sesaji di depan sumur. Johan, letakkan telur ayam itu di sini. Kinan, sebarkan bunga-bunga ini melingkari sumur. Mereka mengikuti instruksi Pak Suro dengan hati-hati. Setiap gerakan terasa berat, seolah ada yang menghalangi mereka. Sekarang kain putihnya ikat di mulut sumur. Johan mengikat kain putih itu dengan tangan yang bergetar. Begitu kain itu terikat, angin tiba-tiba berhenti bertiup. Kesunyian yang mencekam menyelimuti mereka. Pak Suro mulai membaca doa dengan suara rendah. Kata-kata yang dia ucapkan terdengar asing, mungkin bahasa Jawa kuno. Suaranya bergema di sekitar sumur. Pak, itu apa? Kinan menunjuk ke arah semak-semak. Ada bayangan putih yang bergerak perlahan di antara dedaunan. Dia datang. Jangan hentikan doanya. Teriak Pak Suro sambil terus membaca mantra. Bayangan itu mulai bergerak lebih cepat, melayang mendekati mereka. Bentuknya semakin jelas. Seorang perempuan berambut panjang tergerai. Wajahnya pucat, mata kosong menatap Kinan dengan penuh kebencian. Kinan merasa kakinya lemas. Dunia berputar di depan matanya. Mas, aku tidak kuat. Bertahan dek, jangan sampai pingsan. Tapi terlambat, Kinan jatuh ke tanah, tubuhnya lemas seperti boneka. Johan langsung berlutut di sebelahnya, memeluk tubuh Kinan yang tidak sadarkan diri. Ambil nyawaku, jangan ganggu dia. Johan berteriak ke arah bayangan putih itu. Air matanya mengalir deras. Aku yang salah, keluargaku yang salah, jangan sakiti dia. Bayangan itu berhenti bergerak, matanya yang kosong menatap Johan lama. Setelah mempertimbangkan kata-katanya, perlahan sosok itu melayang mendekati Johan. Johan menutup mata, menunggu yang terburuk. Tapi yang dia rasakan hanyalah sentuhan dingin di pipinya. Ketika dia membuka mata, sosok itu sudah menghilang ditelan kilatan petir yang menyambar dari langit. Pak Suro berhenti membaca doa. Nafasnya terengah-engah. Dia menolak sesajimu. Pernikahan ini tidak dapat dilanjutkan. Johan menatap Kinan yang perlahan mulai sadar. Enggak pak, aku enggak bakal membatalkan pernikahan ini. Apapun yang terjadi aku tetap akan menikahi Kinan. Kinan membuka matanya perlahan menatap Johan dengan tatapan bingung. Apa yang terjadi? Sudah selesai dek, kita bisa menikah. Tapi ketika mereka berdiri untuk pulang, Johan melihat jejak kaki basah di tanah kering, mengarah dari sumur ke arah rumah mereka. Hujannya nggak berhenti dari tadi pagi, kata Mbok Rini sambil menutup jendela rumah pengantin. Iya, padahal akadnya sebentar lagi, sahut Pak Sastro yang duduk di balai-balai depan rumah. Di dalam, Kinan duduk diam di depan cermin. Kebaya putih membalut tubuhnya dengan anggun. Wajahnya dipoles tipis, tapi sorot matanya kosong. Di belakangnya ibunya merapikan sanggul sambil membisikkan doa-doa. Tenang nak, semua sudah berjalan baik. Hari ini hari bahagiamu. Kinan hanya mengangguk pelan. Di luar suara rebana dan sholawat terdengar menggema dari musola. Johan mengenakan beskap coklat tua, duduk di ruang tamu, didampingi ayah dan Pak Modin. Sudah siap Jo? Tanya Pak Modin. Insya Allah siap Pak. Suasana menegang saat ijab kabul akan dilangsungkan. Hujan belum reda, malah semakin deras. Begitu kata sah diucapkan oleh saksi, petir menyambar keras di langit. Lampu padam sejenak, tamu-tamu terdiam, hanya gemuruh hujan dan gema petir yang terdengar. Lampu menyala kembali, beberapa tamu beristighfar pelan. Tanda alam saja, bukan apa-apa, bisik seseorang di sudut ruangan. Meski sempat tersentak, acara berlanjut. Warga mulai tersenyum, menyalami mempelai. Makanan disajikan, musik dangdut koplo dari orkes desa mulai mengalun. Tapi mendung tetap bergelayut. Menjelang malam hujan mulai mereda, pesta pun selesai. Johan dan Kinan memasuki kamar pengantin mereka di ujung rumah. Kamar itu dihiasi melati segar.
Kelambu putih tergantung lembut di sekeliling ranjang. 2 lilin besar menyala remang di sisi meja kecil. "Akhirnya kita sampai juga di sini," ujar Johan sambil menggenggam tangan Kinan. Kinan memandang sekeliling kamar, hidungnya menghirup harum melati yang menusuk. "Kamu yakin semuanya sudah berakhir, Mas?" Bisiknya hampir tidak terdengar. "Selama aku bersamamu, tidak ada yang bisa menyakitimu." Kinan menunduk, tapi saat ia mengangkat kepala, Johan mematung. "Kenapa kamu diam saja?" Wajah Johan berubah pucat. Pelan-pelan ia menunjuk ke cermin di dinding. Kinan menoleh. Di sana bukan bayangan mereka yang tampak, tapi sosok perempuan berambut panjang mengenakan kebaya pengantin putih. Wajahnya hancur, matanya kosong. Cermin retak, lilin padam, teriakan menggema dari kamar pengantin. Warga berlarian. Saat pintu didobrak, mereka menemukan Kinan terduduk di lantai. Johan tidak sadarkan diri. Di dinding tertulis dengan darah, "Kalian tidak bisa menikah." Cermin retak tiba-tiba, retakan menjalar seperti sarang laba-laba. Lilin padam bersamaan, ruangan mendadak gelap dan dingin. Teriakan menggema dari kamar pengantin. Suara kursi terguling, piring pecah, kain kelambu tersibak oleh angin yang entah dari mana datangnya. Beberapa warga yang masih berada di halaman mendengar suara itu. "Ada apa itu? Dari kamar pengantin?" Orang-orang berlarian ke arah rumah. Pintu kamar terkunci dari dalam. Mereka mendobraknya. "Johan, Kinan!" Pintu dibuka paksa oleh warga. Di dalam, Kinan terduduk di lantai, matanya melotot, tubuhnya gemetar. Johan tergeletak di atas ranjang, tidak sadarkan diri. Darah menetes dari pelipisnya. Di cermin dengan warna merah pekat tertulis kalimat, "Kalian tidak bisa menikah." Tinta merah itu menetes ke lantai, membentuk jejak seperti darah segar. Beberapa ibu menjerit. Pak Mudin langsung memanggil Pak Suro, dukun desa. Pak Suro datang tergesa dengan tas kecil berisi dupa dan minyak. "Semua keluar, biarkan aku yang tangani." Orang-orang berhamburan. Pak Suro menyalakan dupa, asap memenuhi kamar. Ia mulai membacakan mantra. Kinan menatap kosong, air matanya mengalir tanpa suara. "Kau lihat dia lagi?" tanya Pak Suro. Kinan mengangguk. Dia ada di cermin, tapi dia nggak punya mata. Kebayanya kebaya putih seperti milikku." Pak Suro mengangguk pelan. "Roh yang tidak selesai urusannya, dendam lama yang belum tenang." Johan mulai sadar, terbatuk pelan. Wajahnya masih pucat. Ia mencoba duduk. "Apa yang kau lihat tadi, Jo?" Dia berdiri di belakang Kinan. Aku nggak bisa bergerak. Rasanya seperti dicekik dari dalam." Pak Suro menaburkan garam di sekeliling ranjang, lalu mengambil botol kecil dari tasnya, memercikan air ke cermin. "Kalian harus meninggalkan rumah ini malam ini juga. Jangan tidur di sini." "Tapi ini rumah orang tua Kinan." "Justru itu, ada sesuatu yang menunggu di sini dan dia belum selesai dengan kalian." Pesta berubah menjadi duka. Warga saling berbisik. Cerita menyebar cepat tentang sosok pengantin yang muncul di cermin, tentang darah di dinding. Malam itu Johan dan Kinan dibawa ke rumah kepala desa. Mereka tidur di ruang tamu dengan penerangan lampu minyak. Kinan menggenggam tangan Johan erat. "Kalau aku nggak mimpiin dia, mungkin semua ini nggak akan terjadi." Johan menoleh padanya. "Ini bukan salahmu. Kita akan cari tahu siapa dia dan kenapa dia datang." Di kejauhan suara petir masih terdengar, tapi tidak ada hujan. Hanya langit gelap yang menggantung, menyimpan rahasia yang belum selesai. "Jangan tinggalkan aku, Mas. Jangan." Suara Kinan pecah di tengah keheningan yang menyesakan. Johan terbaring tepat di samping Kinan. Matanya masih terpejam, wajahnya pucat, dan nafasnya tidak teratur. Di sampingnya Kinan terbaring di sampingnya, matanya terpejam. Tapi suara dan tangisan terus keluar dari bibirnya. "Dek, kamu kenapa?" Johan membangunkan Kinan dengan perlahan. Kinan terbangun. Ia mengedarkan pandangannya di seluruh penjuru rumah kepala desa. Aku mimpi, Mas." "Mimpi apa, Dek?" Kinan mulai menceritakan mimpinya kepada Johan. Ia mengatakan saat itu dirinya melihat Johan terbaring tidak sadarkan diri. "Bu Sarmi ngomong, kamu masih hidup, tapi jiwamu seperti terperangkap di tempat lain," ucap Kinan. Tangannya terus menggenggam tangan Johan, air matanya tidak berhenti mengalir. "Itu cuma bunga tidur, Dek. Minum dulu biar tenang." Johan memberikan gelas berisi air putih kepada Kinan, istrinya. Pak Suro datang ke rumah kepala desa tidak lama setelah Kinan dan Johan lebih tenang. Ia tidak banyak bicara,
Sejak melihat tulisan darah di dinding kamar pengantin, sorot matanya berubah. Ada sesuatu dari masa lalu yang tampaknya ia kenali. Kita harus kembali ke sumur tua itu. Semua harus diselesaikan sekarang juga sebelum terlambat. Sumur tua lagi, Pak? Tanya Kinan, matanya membelalak. Iya, jika tidak Arwasari akan terus mengganggu kalian, bahkan warga desa yang lain. Basuro menatap Johan dan Kinan bergantian. Aku khawatir jika masalah ini tidak segera diselesaikan, justru akan memakan korban jiwa. Korban jiwa? Maksudnya tumbal? Tanya Johan. Basuro mengangguk pelan. Johan dan Kinan saling melemparkan pandangan. Ada rasa takut, namun yang terpenting saat ini adalah keselamatan semuanya. Kinan menggigit bibir, tangannya gemetar. Apa nggak ada cara lain, Mbah? Pak Suro memandang dalam. Sari mati membawa dendam. Dia membawa dendam dan sakit hatinya kepada keluarga Johan karena telah meninggalkannya dalam keadaan hamil, yang akhirnya membuat dirinya dianggap sebagai aib oleh warga desa, lalu dibakar hidup-hidup di tempat itu. Arwahnya mengutuk keturunan Johan, siapapun yang menikah tanpa restunya, dan kalian adalah keturunan lelaki yang dulu mengkhianatinya. Suasana desa mendadak mencekam. Awan gelap menggantung sepanjang hari. Angin sejuk berubah jadi dingin menusuk tulang. Johan, ayo kita cepat berangkat. Mas, aku ikut. Kinan segera menggandeng tangan Johan. Kamu di rumah saja sama ibu, aku janji akan. Enggak, aku nggak mau di rumah, aku mau ikut. Kinan segera memotong ucapan Johan. Tapi dek, Kinan bersikeras ikut ke hutan bersama Pak Suro meski semua orang melarang. Malam itu mereka berjalan menembus rimbunya hutan barat. Hanya diterangi lampu minyak dan dupa yang dibakar. Jangan bicara sembarangan, jangan lihat ke belakang, pesan Pak Suro. Langkah mereka berhenti di sebuah sumur tua berlumut dengan aroma anyir tercium menusuk hidung. Buka penutup sumur itu, kata Pak Suro. Dengan tangan gemetar Kinan membantu mengangkat penutup sumur. Tidak butuh lama mereka melihat air sumur yang hampir mengering, berwarna merah darah, dengan aroma busuk yang semakin menyengat. Terlihat beberapa potongan tulang berwarna hitam mengapung di dalam air sumur. Sari, kami datang membawa penebusan, bisik Pak Suro menabur bunga di dalam sumur. Tiba-tiba angin berhenti, hutan menjadi sunyi. Dari balik pepohonan terdengar suara langkah. Seorang perempuan muncul perlahan dengan kebaya putih, rambut menjuntai, dan wajah yang hancur seperti di cermin malam itu. Namun matanya kini basah. Kenapa? Aku tidak bisa bahagia. Kinan menatapnya, tangis mengalir tanpa suara. Maafkan kami tidak tahu, kami hanya ingin mencintai. Perempuan itu terdiam, lalu melangkah dengan kaki melayang beberapa senti dari tanah ke arah Kinan. Udara menjadi dingin, kedua tangan Sari menggantung, wajahnya menatap Kinan dan Johan dengan perasaan hancur. Jangan ulangi kesalahan yang sama, cintailah dengan benar. Seketika angin kembali berhembus, sosok itu memudar. Pak Suro menutup sumur dan meletakkan sesajen di atasnya. Sekarang kita pulang. Semoga setelah ini arwah Sari bisa beristirahat dengan tenang. Mbak Suro menatap ke arah sumur. Mbak Sari, maafkan ayahku. Aku tahu dia bersalah, tapi sekarang dia sudah tenang di alamnya. Johan menunduk, wajahnya penuh dengan penyesalan. Malam itu Johan menatap Kinan yang memeluknya sambil menangis. Aku merasa semua ini seperti mimpi. Pernikahan yang harusnya bahagia justru dibanjiri banyak masalah. Tapi sekarang aku bersyukur semua sudah berakhir. Kita sudah bahagia. Kinan tersenyum dalam tangis. Aku gak akan pernah lepaskan tanganmu. Johan memeluk Kinan dengan erat. Setahun kemudian Kinan dan Johan dikaruniai seorang anak perempuan yang cantik dan sehat. Mata bocah itu terlihat tajam. Hampir setiap malam ia selalu terdengar berbincang dengan seseorang dari dunia tidak kasat mata. Sementara itu setiap malam Jumat Kliwon, Kinan dan Johan juga selalu meletakkan bunga di tepi sumur tua. Dek, terima kasih sudah mau menerima masa lalu keluargaku yang kelam. Johan melingkarkan tangannya ke pinggang Kinan. Kinan tersenyum. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Cintailah aku dan anak kita dengan benar. Aku janji akan selamanya menjaga kalian. Gak akan membiarkan siapapun menyakiti kalian berdua. Dari kejauhan saat angin berembus pelan, suara perempuan menyanyi tembang Jawa pelan-pelan terdengar. Tidak mengerikan,
tapi menggetarkan, seperti luka yang perlahan mengering, tapi tidak akan pernah benar hilang. Aku yakin mereka sekarang pasti sudah hidup bahagia di sana. Ayahmu sudah menemukan cinta yang semestinya, walaupun terlambat. Keenan dan Johan menatap ke arah langit yang membentang luas di atas. Dari kejadian itu mereka belajar untuk saling terbuka. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.